Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi sejarah ya, tentang manusia dan sejarah. Ya, kita mulai untuk pertama-tama. Konsep berpikir kronologis ya, ada sinkronik ruang dan waktu dalam sejarah. Secara pengertian kita di dalam presentasi kalian akan belajar tentang pengertian sejarah yang memiliki tiga unsur, yaitu ada manusia, ruang, dan waktu. Nah, di sini manusia sebagai pelaku peristiwa sejarah, ruang sebagai latar tempat peristiwa sejarah, dan waktu sebagai batasan dari peristiwa sejarah. Nah, ketiga hal ini nanti akan membentuk unsur dalam sejarah, ya. Dimana nanti manusia itu punya cara berpikir secara holistik atau menyeluruh, ya. Kemudian juga nanti manusia juga akan terlibat dalam cara berpikir secara sinkronik, yang secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Nah, untuk konsep waktu sendiri pun nanti akan kita mengenal konsep diakronik atau kronologi, yaitu secara kronis ya, atau periodisasi atau pengelompokan waktu uh, tertentu gitu. Jadi ada klasifikasi waktunya. Oke, kita lanjut ya. Secara etimologi bahasa. Nah, dalam bahasa Inggris kata sejarah disebut history, artinya masa lampau. Dalam hal ini adalah masa lampau umat manusia. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, sejarah pun disebut sebagai sajaratun atau syajaroh, artinya pohon dan keturunan. Gampangnya seperti silsilah raja ya, dari raja nanti dia punya anak keturunan dan seterusnya gitu. Jadi kayak semacam uh, pohon sederhana lah gitu kan, yang makin ke bawah tuh makin kompleks seperti itu. Nah, dalam bahasa Yunani, sejarah sering disebutnya historia atau belajar. Jadi itu bisa dikatakan pengetahuan mempelajari segala peristiwa atau sesuatu yang telah terjadi di masa lampau umat manusia. Nah, sedangkan dalam bahasa Jerman, sejarah itu disebutnya Geschichte, yang artinya sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Jadi bisa kita garis bawahi ada perhubungan dengan umat manusia dan sesuatu yang telah terjadi atau masa lampau. Ya, itu secara etimologi sejarah. Nah, untuk pengertian sejarah, menurut para ahli, kita mengenal dari Herodotus atau seorang ahli dari Yunani yang disebut sebagai bapak sejarah, bahwa sejarah itu adalah salah satunya kajian untuk menceritakan suatu jatuh bangunnya tokoh, masyarakat, dan peradaban. Jadi, ada sebuah proses seperti itu, baik dalam seorang tokoh maupun peradaban. Bagaimana seorang tokoh itu bisa muncul, bisa terkenal, bagaimana peradaban itu bisa muncul, bangkit, hingga runtuh. Nah, sedang menurut Ibnu Khaldun ya, salah satu ulama ilmuwan Islam, ya sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum, manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Jadi Ibnu Khaldun lebih menjelaskan tentang bagaimana apa, konteksnya pada waktu itu gitu. Pada zaman itu seperti apa yang terjadi. Pengertian hampir mirip ya, kurang lebih, tapi semua mempunyai pengertian yang sama. Nah, menurut para ahli kita mengenal dari Profesor Satono Kartodirjo, seorang sejarawan ya. Kalau sejarah adalah rekonstruksi masa lampau atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Nah, siapakah beliau? Kalian bisa mencoba cari tahu nih di link yang ada di bawah ya, sambilan kalian bisa mempelajari ya. Itu pandangan-pandangan beliau dan juga mungkin karya-karya beliau. Semoga bisa menginspirasi untuk yang Profesor Satono Kartodirjo. Kemudian ada Muhammad Yamin ya, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atau hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Nah, ini suatu hal yang bisa dibuktikan ya, ada buktinya atau mungkin apa buktinya berupa fakta mungkin ya, atau dokumen atau mungkin dokumentasi seperti itu. Jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ini juga sama tadi ya, seperti Profesor Sartono juga kan bisa cari tahu lebih banyak lagi tentang uh, Profesor Muhammad Yamin juga. Ini para sejarawan yang kita ambil ya. Berikutnya adalah dari Profesor Ruslan Abdul Ghani, sejarawan juga. Jadi ilmu sejarah itu salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan pada masa lampau ya. Intinya itu bagaimana kita bisa jadi ambil pelajaran dari masa lampau untuk masa kini dan untuk yang akan datang, lebih mengambil bagian sebuah pelajaran kalau secara pengertian menurut ini Ruslan Abdul Ghani. Nah, di sini juga ada link artikelnya untuk mengenal lebih lanjut lagi tentang beliau, sejarawan Indonesia juga. Nah, berikutnya juga Kunto Wijoyo, salah satu profesor juga ya, sejarawan kita juga, bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu untuk dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan kekinian. Nah, konsepnya berarti ada masa lampau yang bisa
dijabarkan di masa kini ya, yang untuk nanti kita gunakan untuk masa yang akan datang, kurang lebih seperti itu. Nah, itu beberapa pengertian sejarah menurut para ahli ya, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah, sehingga bisa dikatakan sejarah itu merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Ya, ini sejarah sudah berlalu, ya, tidak bisa diulang lagi, diceritakan kembali, bersifat unik, gitu. Jadi itu adalah pengalaman manusia dan tentunya memiliki dampak yang besar bagi umat manusia. Seperti itu. Itu salah satu ciri dari sejarah. Nah, sini manusia pembuat penutur cerita yang membuat cerita semakin jelas, dan manusia itu adalah sumber sejarah. Jadi manusia itu adalah sumber sejarah itu sendiri, penutur cerita, dan juga bisa dibilang pelakunya juga gitu, dalam artian terlibat peristiwa sejarah gitu. Nah, ini kurang lebih ya untuk pengertian secara etimologi dan para ahli tentang sejarah. Next. Nah, sejarah sebagai kisah, peristiwa, dan ilmu. Nah, sebagai kisah itu adalah cerita yang ditulis, ya, dalam artian laporan penelitian mungkin atau buku-buku sejarah seperti itu. Nah, kalau peristiwa itu disusun dari catatan, kesan, atau tafsiran tentang kejadian yang berlangsung pada masa lampau. Jadi dari sumber-sumber koran, penuturan saksi, wawancara juga itu diceritakan kembali dalam bentuk tadi tulisan atau laporan gampangnya gitu. Jadi dari susunan tadi itu, dari mulai wawancara tadi, sumber-sumber tadi itu kita dapat mendapatkan gambaran besar dari peristiwa tersebut gitu, menceritakan tentang apa gitu dan bagaimana dampaknya. Nah, sejarah sebagai ilmu dia bersifat empiris ya, artinya memiliki objek, teori, metode, dan mempunyai generalisasi. Artinya ada metode-metodenya untuk meneliti ilmu sejarah. Itu ada langkah-langkahnya, tahapan-tahapan penelitiannya, ya, ada cara-cara pencarian sumbernya, bagaimana memilih sumber yang baik, ya, bagaimana bisa mereduksi sumber-sumber yang mungkin tidak valid. Nah, itu sejarah itu salah satu, itu dia punya sifat sebagai ilmu, jadi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Nah, apa sih hakikat sejarah? Nah, di sini sebagai peristiwa tadi ya, Sartono Kartodiro menyatakan setiap peristiwa memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Nah, itu tadi, peristiwa itu punya dampak, makanya diceritakan kembali dan memang semua orang mengetahui seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai kisah, hasil rekonstruksi atau menghadirkan masa lalu melalui berbagai media ya tadi, melalui novel, buku, film, seperti itu. Banyak ya film-film atau karya-karya ya, bertemakan sejarah seperti itu, yang tentunya punya ciri khas tersendiri dan keunikan tersendiri. Nah, ini hakikat sejarah sebagai peristiwa maupun sebagai kisah. Kalau sebagai ilmu tadi, dia memiliki metodologinya, cara penelitiannya, cara pengambilan datanya, seperti itu. Selanjutnya, kedudukan manusia dalam sejarah. Nah, di sini manusia sebagai objek, dia adalah aktor, ya. Jadi kaitannya itu dia pasti terlibat di situ. Subjek sejarah. Nah, di sini dia berkontribusi gitu, dan nggak mungkin ada tanpa adanya keterlibatan manusia gitu. Jadi di sini keterlibatan manusia itu sangat jelas. Tanpa manusia tidak ada yang namanya peristiwa sejarah gitu. Mungkin gampangnya kayak dokumenter hewan gitu kan, film-film dokumenter tentang hewan. Tapi kalau manusia itu pasti dia objek dan subjek. Nah, di sini kalau objek dia masuk dalam konteks yang telah terjadi, dan subjeknya itu adalah kita menciptakannya gitu. Selanjutnya, nah, dimensi ruang, spasial, dan waktu itu menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Artinya, kajian sejarah itu akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Tidak seperti itu ya, jadi unik. Hanya terjadi satu kali yang tidak dapat diulang lagi. Nah, di sini ruang ini adalah atau spasial, tempat terjadi suatu peristiwa, cakupan pembahasan. Nah, kajiannya berdasarkan ruang, ada sejarah kota, sejarah pedesaan, sejarah lokal. Lokal itu suatu daerah tertentu. Gitu, misalnya Jakarta gitu, tentang peristiwa sejarah di kota Jakarta. Nah, ini untuk spasial. Jadi sekali lagi dia untuk tempat menunjukkan terjadi suatu peristiwa. Nah, selanjutnya untuk konsep waktu atau temporal itu ada durasi, proses kelangsungan waktu. Nah, dalam artian di sini sejarah itu waktu memiliki 3 dimensi, ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, konsep waktu dalam sejarah sendiri pertama menandai peristiwa bersifat unik. Nah, sekali lagi itu tidak dapat diulang. Meskipun dengan orang yang sama, tempat yang sama, tapi waktu itu tidak bisa berulang.
menerangkan kapan terjadi suatu peristiwa, itu jelas. Tanggal berapa, kapan. Menjadi perbedaan antara sejarah dan mitos. Kalau mitos itu tidak jelas waktunya, pada zaman dahulu kala, kapan? 10 tahun lalu kah? 100 tahun lalu atau bagaimana? Tapi kalau waktu itu udah jelas, tanggal 14 Agustus 1945. Itu udah jelas waktunya. Nah, selanjutnya penandai kondisi suatu zaman. Secara gampang kita bisa membagi periode reformasi itu dari tahun 1998 sampai hari ini. Itu kan jelas batasannya. Gitu. Nah, selanjutnya ada kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Nah, di sini menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia yang waktu, ya, dimensi temporal. Nah, di sini menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu terbagi dalam sejarah menjadi 4 unsur. Yang pertama adalah konsep dari perubahan, perkembangan, pengulangan, dan yang terakhir adalah kesinambungan. Nah, apa yang membedakan dari 4 konsep tersebut? Oke, kita sambil belajar ya. Nah, di sini disebut perkembangan adalah terjadi gerak secara berturut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Artinya ada perubahan, ya. Perubahan yang satu dengan yang lain itu sangat berbeda gitu. Biasanya bentuknya dari sederhana ke bentuk yang kompleks. Misalnya kalau sini perkembangan demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan kota, atau lebih gampangnya lagi bagaimana kehidupan manusia purba, ya, bagaimana mereka secara individu membentuk kelompok kecil hingga membentuk masyarakat seperti kita kenal sekarang. Nah, untuk kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Artinya tidak ada perubahan, hanya menggunakan lembaga-lembaga yang sudah sebelumnya untuk mereka gunakan pada saat itu. Jadi hanya melanjutkan aja gitu, tidak ada perubahan. Kalau pengulangan yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya. Misalnya sebelumnya kita pernah dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang, seperti itu kan, kita dalam hal ini konteks mengalami penjajahan gitu kan oleh bangsa-bangsa asing seperti itu. Nah, kalau perubahan apabila terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Nah, misalnya ini perubahan akibat ini. Misalnya perubahan akibat ini, ya, perubahan sistem pemerintahan seperti itu, peralihan. Ya, bisa terjadi karena demonstrasi besar-besaran atau mungkin ya peristiwa kudeta militer. Gitu. Nah, bagaimana konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Nah, yang pertama di sini tentu ada perubahan dan keberlanjutan, ya. Ada suatu perubahan besar, tentunya bagaimana manusia bisa meneruskan bentuk tersebut. Gitu. Pertama, ledakan bom atom di Jepang pada Hiroshima tanggal 6 Agustus dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Nah, ini dua peristiwa besar ini yang membuat Jepang nanti menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, perubahannya kan, korban udah jelas. Jepang kalah dalam perang Pasifik, bahkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itu yang terjadi. Sebelumnya Jepang itu kan negara yang ikut perang dunia kedua, ya, tapi karena dua peristiwa besar ini, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat. Nah, keberlanjutan bagaimana? Ternyata itu mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang, sehingga muncul gerakan-gerakan kemerdekaan. Ya, bagaimana bangsa-bangsa yang dijajah Jepang itu memanfaatkan momentum itu untuk kemerdekaannya. Bisa dibilang masa kekosongan lah seperti itu. Nah, dan inilah yang disadari oleh para pemuda, sehingga mereka melakukan bisa dibilang peristiwa Rengas Dengklok, ya, mengamankan Presiden Soekarno pada waktu mengamankan Soekarno pada waktu itu, dan Hatta seperti itu. Nah, inilah perubahan dan keberlanjutan. Nah, inilah kronologis. Nah, kronologis itu seperti apa sih, Pak? Nah, ini rentetan peristiwa secara berurutan, ya. Pertama, sebelum itu pada tanggal 12 Agustus Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat itu dipanggil ke Dalat, Vietnam, markas besar tentara Jepang di Vietnam. Gitu. Di sana Jenderal Terauchi itu mengatakan bahwa Jepang akan sesegera mungkin memberikan Indonesia kemerdekaan. Ya, kita tahu pada waktu itu Jepang sudah terdesak dalam perang Pasifik, sehingga gimana pun caranya ya harus menang, ya, tentunya dengan memberikan janji-janji kemerdekaan. Seperti itu. Ternyata akhirnya pun Jepang menyerah tanpa syarat 2 hari kemudian. Itu peristiwa dipanggil itu kan setelah bom atom, ya, di Nagasaki, Hiroshima dan Nagasaki gitu. Nah, Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustus. Pemuda itu mendengar melalui siaran radio gitu, sehingga mereka pun berkumpul dan sesegera mungkin mengamankan Soekarno dan Hatta gitu. Karena Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus.
gitu. Sampai 17 Agustus dini hari itu Soekarno dan Hatta pun dilepaskan gitu atas jaminan dari Ahmad Subarjo yang menyatakan bahwa proklamasi itu akan dikumandangkan gitu pada esok hari tanggal 17 Agustus 1945. Seperti itu. Pokoknya itu kita bisa lihat tadi dinamika bagaimana proses dari proklamasi. Nah, ini bisa lihat ya, 16 Agustus diamankan ya, 16 Agustus pun dikembalikan ke Jakarta lagi, di mana mereka di rumah Laksamana Tadashi Maeda itu merumuskan gitu tentang proklamasi gitu. Nah, kronologi itu arti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian, sehingga itu harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya, kronologis gitu, berurut. Nah, untuk secara diakronik, nah tadi kan sempat disinggung apa itu diakronik. Nah, di sini peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal, tapi punya hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Nah, kayak kronologis ya, seperti itu. Nah, di sini sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Artinya mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit keluasan ruang. Maksudnya bagaimana, Pak? Dimensi waktu itu artinya gini, ada kurun waktu tertentunya. Misalnya periode penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Dengan keluasan ruang artinya apa? Penjajahan Jepang yang dibahas masa penjajahan Jepang dengan kurun waktunya tadi 1940 sampai 1945. Itu yang terjadi. Nah, kalau sinkronik di sini tadi kan sudah disampaikan ya, kalau sejarah itu akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Artinya dengan pendekatan ilmu sosial tadi, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu tapi juga meluas dalam ruang. Nah, ternyata dalam ruang itu dalam artian penjajahan Jepang itu bisa kita dalam berbagai aspek, dalam bidang militer, politik, pendidikan, kebudayaan, dan banyak hal lainnya. Itu jadi sangat meluas ya, ada ranah ekonomi, sosiologi, antropologi gitu kan, politik, bahkan geografi. Seperti itu. Ini yang terjadi. Jadi kalau sinkronik itu lebih ragam temanya lah, banyak tema-tema yang bisa dibahas gitu. Nah, inilah membuat karya sejarah pun semakin kaya, nggak cuma membicarakan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, tapi itu lebih memperjelas lagi gitu loh. Siapa sih yang terlibat? Apa dampaknya? Bagaimana awalnya? Seperti itu. Nah, selanjutnya ada konsep kausalitas atau sebab akibat. Nah, di sini ada latar belakang menjadi pemicunya. Nah, sejarawan Suhartono mengatakan bahwa peristiwa sejarah terdapat sebab umum atau general causa dan sebab khusus atau direct cause. Nah, di sinilah hal-hal yang disebut sebagai pemicu. Ya, misalnya dalam Perang Dunia Pertama itu sebab umumnya apa? Perlombaan senjata, politik aliansi. Penyebab khususnya apa? Terbunuhnya putra mahkota Austria, Franz Ferdinand misalnya di Sarajevo. Nah, seperti itu. Jadi ada sebab umum, sebab khususnya. Nah, konsep kausalitas nih, ya. Multikausal, kemajuan sebab. Artinya banyak sebab gitu, faktor. Ada politik tadi kan, politik aliansi ya, perlombaan militer, persaingan senjata, dan memanasnya situasi di Eropa pada waktu itu ya, gitu. Ada seleksi kausal. Nah, ini ya penjelasan lebih lanjutnya nih. Akibatnya ada penyebab utamanya. Kalau seleksi kausal itu penyebab tertingginya gitu. Dari sekian banyak sebab, ini nih yang ternyata paling memicu gitu. Misalnya kenapa Amerika terlibat Perang Dunia II ya karena tadi gitu, Jepang menghancurkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada periodisasi. Nah, ini adalah pembabakan waktu diterapkan dalam kajian sejarah. Nah, ini contoh dari periodisasi ya. Jadi pengelompokan berdasarkan kesamaan ya. Bisa dikatakan tema ini menurut Rick Cleves, salah satu sejarawan juga. 1200 lahir zaman modern. 1630 sampai 1800 perjuangan merebut hegemoni dari bangsa asing ya, perjuangan lawan Belanda dalam hal ini. 1800 sampai 1910 itu adalah pembentukan negara jajahan ya, ketika kita dikuasai. 1900 sampai 1942 ini munculnya konsepsi Indonesia, artinya kesadaran nasionalisme muncul ya, dengan berdirinya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda nanti kan gitu, sampai akhirnya Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia gitu. Sebelumnya di masa penjajahan Belanda itu dilarang. Seperti itu. Nah, 1940 sampai 1950 itu runtuhnya negara jajahan. Di sini ya Indonesia masuki masa revolusi fisik gitu, memperjuangkan
kemerdekaannya gitu dari ancaman Jepang maupun Belanda. Nah, dari tahun 1950 sampai 2008 itu Indonesia merdeka. Mungkin tariknya 1950 ini karena pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar di tahun 1949, 31 Desember 1949. Nah, ini periodisasinya seperti itu. Jadi dalam rentang waktu periode itu ada rentetan peristiwa yang punya satu ciri khas gitu, atau lingkup waktu yang sesuai gitu, yang sama. Nah, ini adalah akhir dari penjelasan saya tentang manusia dan sejarah. Semoga bermanfaat ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa kita bahas di pertemuan di kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.